Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Pembangunan Indonesia dan Rektor Universitas Pembangunan Indonesia dan dosen-dosen beserta dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Program dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Namun, sebelum saya akan mempresentasikan makalah saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Ricardo Silangin. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, program studi jurusan atau fakultas pertanian, program studi agribisnis, semester 6. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Program dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Yang pertama, makalah program evaluasi penyuluhan pertanian disusun untuk memenuhi tugas atau soal ujian UAS, ujian akhir semester, mata kuliah program dan evaluasi penyuluhan pertanian. Dosen Jandrio Hance Moonik, M.Si, S.P. Disusun oleh Franciscus Ricardo Silangin, NIM 1854201013, semester 6, jurusan atau fakultas pertanian, program studi agribisnis, Universitas Pembangunan Indonesia 2021. Daftar isi. Yang pertama, judul. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. 1.2, identifikasi masalah. 1.3, tujuan penelitian. 1.4, manfaat penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1, penyuluhan pertanian. 2.2, sistem tanam padi jajar Legowo. 2.3, landasan teori. 2.31, biaya. 2.32, penerimaan. 2.3, pendapatan. 2.4, model evaluasi CIPP. 2.4, penelitian terdahulu. 2.5, kerangka pemikiran. 2.6, hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian. 3.1, metode penentuan daerah penelitian. 3.2, metode penentuan sampel. 3.3, metode pengumpulan data. 3.4, metode analisis data. 3.5, definisi dan batasan operasional. 3.5.1, definisi operasional. 3.5.2, batasan operasional. Bab 4, gambaran umum daerah penelitian. 4.1, Kelurahan Mekarnauli. 4.2, penduduk. 4.3, luas lahan pertanian. 4.4, data fasilitas produksi usaha tani. 4.5, karakteristik umum petani responden. 4.6, kelompok petani responden. Bab 5, hasil dan pembahasan. 5.1, perkembangan penerapan program Tajarwo. 5.2, hasil ujian hipotensi. 5.2.1, evaluasi program penyuluhan sistem tanam jajar Legowo. 5.2, evaluasi pelaksanaan program sistem tanam jajar Legowo. 5.2, evaluasi hasil program sistem tanaman jajar Legowo. 5.3, hasil uji hipotensi 2. 5.4, hasil uji hipotensi 3. Bab 6,
6.1 kesimpulan, 6.2 saran, yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang tanaman. 1.1 latar belakang. Di sini di 1.1 latar belakang ada tabel. Tabelnya data produksi dan produksi komoditi utama Kelurahan Mekar, Nauli 2018. Nah, lanjut. 1.2 identifikasi masalah, melihat latar belakang dan permasalahannya yang telah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan penerapan sistem tanam jajar legowo Tajarwo 4:1 terhadap petani pada sawah selama 5 tahun terakhir di daerah penelitian. 2. Bagaimana evaluasi program pelaksanaan dan hasil dari program sistem tanam jajar legowo Tajarwo di daerah penelitian. 3. Bagaimana produksi petani sebelum dan setelah mengikuti program sistem tanam jajar legowo Tajarwo di daerah penelitian. 4. Bagaimana pendapatan petani sebelum dan setelah mengikuti program sistem tanam jajar legowo Tajarwo di daerah penelitian. 1.1 1.3 tujuan penelitian. 1.4 penelitian. Saya akan membaca dari 1.3 penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Untuk menjelaskan perkembangan penerapan sistem tanam jajar legowo Tajarwo 4:1 terhadap petani padi sawah selama 5 tahun terakhir di daerah penelitian. 2. Untuk menganalisis evaluasi program pelaksanaan dan hasil dari program sistem tanam jajar legowo Tajarwo di daerah penelitian. 3. Untuk menjelaskan produksi penelitian sebelum dan setelah mengikuti program sistem tanam jajar legowo Tajarwo di daerah penelitian. 4. Untuk menjelaskan pendapatan petani sebelum dan setelah mengikuti program sistem tanam jajar legowo Tajarwo di daerah penelitian. 4.1.4 manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi petani serta pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di daerah penelitian. Yang kedua, sebagai evaluasi dan bahan masukan bagi penyuluhan untuk melakukan perubahan terhadap program sistem tanam jajar legowo. Ketiga, sebagai bahan informasi dan referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa atau program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra, Sumatera Utara. Terima kasih kalau sudah mendengarkan atau memahami isi dari makalah saya. Dari makalah saya kepada tadi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang atau teman-teman yang sudah kasih masukan kepada saya untuk membuat makalah ini. Dan yang ada di Sulawesi Utara ataupun di mana kalian berada, marilah bergabung atau masuk di Universitas Pembangunan Indonesia yang berada di Sulawesi Utara dan ambil jurusan pertanian program
studi agribisnis, yaitu di Universitas Pembangunan Indonesia. Dan program studi agribisnis kami sudah memasuki akreditasi B. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Saya Franciscus Ricardo Silangin. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.